kehidupan sehari-hari kita pasti banyak melakukan kegiatan atau bertemu dengan masalah. Dalam kegiatan itu kita pasti mempunyai langkah-langkah atau dalam memecahkan masalah itu kita harus mempunyai langkah-langkah yang terurut dan tersusun supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan benar. Oleh karena itu, tujuan diciptakannya komputer adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai kegiatan yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada logika. Mungkin di telinga kalian sudah tidak asing lagi kata logika. Apa logika itu? Mungkin ada yang tahu apa logika itu? Saya. Nggak boleh, silakan menjawab. Mungkin logika itu merupakan jalan pikiran manusia yang sesuai nalar, yang masuk di akal atau yang secara logis. Bisa, itu juga termasuk dalam logika. Jadi logika itu pemikiran yang dapat diterima oleh akal. Selanjutnya pengertian algoritma. Mungkin algoritma juga sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Mungkin ada yang tahu apa itu algoritma? Sistem atau instruksi yang ada di dalam komputer untuk melakukan perintah suatu jalan. Ya, betul juga itu. Suatu urutan atau langkah yang tersusun secara terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Jadi algoritma itu adalah suatu langkah yang tersusun. Jadi untuk melakukan suatu hal harus tersusun dan terstruktur supaya penyelesaiannya itu gampang. Selanjutnya adalah logika algoritma. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan logika algoritma itu apa? Menurut saya mungkin logika algoritma ini adalah dari suatu langkah yang berurutan secara logis, diselesaikan secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, itu juga termasuk ke dalam logika algoritma. Di sini logika algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk memecahkan suatu masalah. Oke, selanjutnya ini ada contoh algoritma. Algoritma membuat segelas kopi. Mungkin udah ada kan membuat segelas kopi. Ini langkah-langkah yang pertama, mempersiapkan gelas, sendok, dan air panas. Kemudian mempersiapkan kopi dan gula. Langkah ketiga, masukkan kopi, gula, lalu air panas. Aduk sampai rata, kopi siap diminum. Ini merupakan algoritma yang tersusun supaya kopi itu jadi. Apabila urutannya diubah menjadi seperti ini, mempersiapkan gelas, sendok, dan air panas. Mempersiapkan kopi dan gula, aduk sampai rata, kopi siap diminum, dan masukkan kopi, gula, lalu air panas. Nah, ini adalah suatu langkah yang tidak sesuai, di mana kita mempersiapkan kopi dan gula, terus kemudian kita aduk sampai rata. Apa yang mau diaduk? Sedangkan memasukkan kopi dan gula dan lalu air panasnya di akhir. Kemudian ada juga kopi siap diminum. Belum bisa siap diminum karena prosesnya tidak terstruktur. Oke, mungkin ini aja pengertian logika algoritma. Selanjutnya akan pengenalan tentang flowchart yang akan dijelaskan oleh saudara Ahmed. Oke teman-teman, jadi tadi kan kalian udah belajar tentang algoritma ya kan? Sekarang pembahasan selanjutnya yaitu tentang flowchart. Jadi algoritma tadi yang kalian sudah pelajari itu tuh bisa disajikan dalam dua bentuk penyajian. Yang pertama yaitu dalam bentuk tulisan dan yang kedua dalam bentuk simbol-simbol atau yang disebut dengan flowchart ini. Nah, kalau dalam bentuk tulisan itu tuh mungkin kalian pernah dengar silikon. Nah, seperti itu dalam bentuk tulisan. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang penyajian dalam bentuk flowchart atau gambar atau simbol ya. Oke, di sini teman-teman ada pengertian mengenai flowchart. Jadi flowchart adalah bagan yang menggambarkan urutan instruksi prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan simbol-simbol standar yang mudah dimengerti dan mudah digunakan. Nah, di sini ada jadi setiap bentuk itu mempunyai arti tersendiri ya teman-teman. Pertama yaitu ini ada bentuk yang disebut dengan
kemudian ada row, jadi ini untuk garisnya yang menunjukkan suatu proses. Kemudian ada konektor atau page, simbol yang digunakan jika ada flowchart dalam halaman yang sama ya. Kemudian connector of page, jadi ini kebalikannya dari yang connector on page. Kalau page itu berarti di halaman yang berbeda. Kemudian ada preparation, jadi ini untuk memberi nilai awal, kalau enggak disebut juga inisialisasi dalam suatu program ya. Nah, di sini saya mengambil satu contoh untuk penggunaan flowchart. Jadi ada algoritma menghitung tugas lingkaran. Yang pertama, untuk prosesnya kan masukkan jari-jari, karena untuk menghitung tugas lingkaran kita butuh jari-jari. Kemudian ada nilai V 3,14, kemudian mencetak luas dan menghitung luas. Rumusnya V kali jari-jari dikali jari-jari. Nah, ini untuk penggambaran flowchartnya. Jadi yang atas itu tadi yang disebut termination, lambang start itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian V ini kan default ya, suatu inisialisasi variabel. Jadi dimasukkan nilainya V 3,14. Kemudian untuk lambang input output ada input jari-jari. Kemudian ada proses. Jadi prosesnya ini menghitung luas lingkaran. Rumusnya tadi V kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian lambang ini output luas dan di bawah ada termination lagi untuk M. Itu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau misalnya terjadi suatu proses looping, itu akan bagaimana prosesnya? Oke, terima kasih sudah melihat pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab tadi bagaimana jika terjadi looping. Nah, jadi bisa dilihat nih tadi yang sudah saya jelaskan untuk ini, jadi decision. Jadi kalian nih kalau misalnya ada looping, kan ini adalah suatu kondisi ya. Kalau misalnya memenuhi dengan kondisi ya berarti misalnya prosesnya ke N. Kalau misalnya tidak, misalnya kalian mau balik ke proses mana gitu. Jadi nanti row-nya itu bisa balik lagi ke bentuk yang atasnya gitu. Jadi jadi row ini ya, ini nggak menunggu harus ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya ada decision ke atas ya, kalau misalnya kalian ada kondisi misalnya mau menghitung luas, jika memenuhi kondisi mau balik lagi ke atas, proses menghitung luas itu bisa. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Apakah flowchart ini termasuk dalam komponen yang wajib dibuat sebelum kita membuat suatu program, ataukah tidak wajib? Dan bagaimana jadinya jika kita membuat suatu program yang tanpa diawali dengan pembuatan flowchart terlebih dahulu? Baik, terima kasih saudara saya atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya wajib tidak flowchart ini gitu. Sebenarnya tidak wajib, tetapi penting. Kenapa penting? Karena ini kan penggambaran suatu alur program ya. Kalau disajikan dalam bentuk seperti ini itu akan mempermudah dalam pembuatan program gitu. Jadi sebagai programmer, jadi punya ibaratnya dia punya pedoman untuk membuat suatu aplikasi gitu. Karena sudah tertera di sini, oh ternyata alurnya seperti ini gitu, digambarkan. Mungkin dari saudara